Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN Raden Intan Lampung. Buat kalian yang ingin mendaftar ke UIN Raden Intan Lampung melalui pola seleksi UM Mandiri, simak video ini sampai habis ya. Kakak kasih tahu dulu ya, apa aja sih persyaratannya. Pertama, lulusan satuan pendidikan SMA sederajat. Kedua, lulus ujian paket C dengan usia maksimal 25 tahun. Ketiga, bersedia melaksanakan ujian tulis berbasis sistem seleksi elektronik secara online. Oke adik-adik, selanjutnya alur dan jadwal pendaftaran UM Mandiri. Dimulai pada tanggal 18 Juli sampai dengan 28 Agustus 2020. Kalian bisa mendaftar melalui link berikut ini. Ketik alamat web aplikasi.radenintan.ac.id/PMB_lokal. Ketika halaman sudah terbuka, akan terlihat tampilan seperti ini. Isi form data diri kamu, nama lengkap, nomor handphone, sekolah asal, nama sekolah, nama ibu kandung, dan password. Untuk password diisi dengan minimal 6 digit dan harus kamu ingat, jangan sampai lupa. Password tersebut digunakan untuk aktivasi PIN. Jika kamu sudah merasa yakin, kamu bisa mengklik tombol merah di pojok kanan bawah dengan tulisan "Daftarkan". Setelah diklik, akan ada tampilan seperti ini. Terdapat informasi bahwa pendaftaranmu telah berhasil dan memperoleh PIN. Selanjutnya, lakukan pembayaran dengan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 dengan nomor rekening virtual akun BSM 9009008 ditambah dengan PIN yang kamu dapat. Pembayaran dapat dilakukan melalui layanan bank manapun di seluruh Indonesia. Untuk pembayaran dimulai dari tanggal 18 Juli sampai dengan 28 Agustus 2020. Jika PIN sudah dibayar, aktifkan PIN tersebut di menu ketiga, yaitu aktivasi PIN. Untuk aktivasi PIN dimulai pada tanggal 20 Juli sampai dengan 28 Agustus 2020. Setelah melakukan aktivasi, akan muncul tampilan seperti ini. Kamu akan diminta untuk mengupload foto atau scan bukti rapot. Jika sudah, klik tombol upload yang ada di pojok kanan bawah. Setelah itu, klik menu jurusan, kemudian pilih 3 jurusan lain fakultas yang kamu minati. Pastikan kamu mengisi dengan benar. Jika sudah, klik simpan. Lalu klik menu download untuk mendownload kartu peserta ujian. Untuk mencetak kartu ujian dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 28 Agustus. Di dalam kartu ujian terdapat barcode yang dapat digunakan untuk mengakses informasi penting mengenai ujian. Pelaksanaan ujian UM Mandiri 2020 dilakukan secara online pada tanggal 1 dan 2 September. Pengumuman hasil ujian UM Mandiri 2020 UIN Raden Intan Lampung pada tanggal 3 September 2020. Oke adik-adik, itu tadi tata cara pendaftaran UM Mandiri. Mudah bukan? Semoga sukses dan diterima di program studi pilihanmu. Jangan lupa belajar dan berdoa. Ayo kuliah di UIN Raden Intan Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang sudah bergabung, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara webinar nasional psikologi dengan tema metode parenting yang menyenangkan bagi anak di era new normal. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Cindani Trikakusuma, MPhil Psikolog, yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri MAG selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang terhormat Bapak Dr. HM Afif Ansori MAG selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Yang terhormat para Wakil Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, 2, dan 3, serta Bapak Ibu Kaprodi Fakultas Usuluddin dan Studi Agama yang kami hormati. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Seto Mulyadi, MPhil Psikolog atau yang akrab kita panggil dengan sebutan Kak Seto, selaku pembicara dalam webinar nasional psikologi dengan tema metode parenting yang menyenangkan bagi anak di era new normal. Serta yang kami hormati segenap tamu undangan dan seluruh peserta yang kami banggakan.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan ihsan, serta kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang berbarokah ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Saya, pembawa acara dan segenap panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang dalam acara webinar nasional psikologi dengan tema metode parenting yang menyenangkan bagi anak di era new normal. Acara ini diselenggarakan oleh Prodi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung bekerjasama dengan Korprus. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan tilawah, acara yang ketiga adalah sambutan, acara keempat adalah pembacaan doa, acara yang kelima penutup, dan acara berikutnya akan memasuki penyampaian materi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Yusni. Kepada Saudara Muhammad Yusni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Kak Muhammad Yusni, suaranya termute, boleh di-unmute terlebih dahulu. Baik, kami persilahkan kepada Saudara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله في عامين أن unmute-nya kepencet itu. Mohon maaf, Saudara Muhammad Yusni, suaranya termute kembali, tolong di-unmute, mohon maaf. Wa in zahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmun ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختل فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Yusni. Kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Afif Ansori MAG, selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, dan sekaligus membuka acara webinar pagi hari ini. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi' pun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Seto Mulyadi, MC Psikolog, atau yang biasa dipanggil Kak Seto. Selamat datang Kak Seto. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, serta Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, para peserta webinar di seluruh Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah berkat teknologi yang canggih ini berupa media Zoom, kita dapat dipertemukan dalam acara webinar nasional bertajuk Psikologi Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah dan menambah wawasan dan pengetahuan kita di bidang parenting. Selanjutnya, salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan senantiasa mengharapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para peserta webinar yang dirahmati Allah, sebelumnya mohon maaf Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri MAG, yang seyogianya akan langsung menyambut dan memberikan arahan ataupun membuka acara ini. Namun mendadak beliau harus mendampingi Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, ada sebuah acara di Banten, sehingga beliau menugaskan saya untuk membuka acara ini.
Atas nama pimpinan, kami menyambut gembira dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada segenap panitia yang telah menyelenggarakan webinar ini dengan menghadirkan Kak Seto. Saya harus menyampaikan terima kasih kepada Kak Seto yang telah berkenan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau yang teramat padat dalam kesempatan ini untuk berbagi ilmu kepada para remaja, pemuda, dan semua pencinta psikologi di seluruh Indonesia melalui webinar ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta webinar. Mudah-mudahan kita tidak berhenti sampai di sini, akan berlanjut pada webinar-webinar di lain kesempatan pada acara-acara yang sama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kenapa webinar ini perlu kita laksanakan dengan topik metode parenting yang menggembirakan? Karena kita tahu bahwa sekarang ini di era apa yang disebut dengan 4.0, perubahan sosial terjadi luar biasa. Banyak anak-anak yang jarang bersosialisasi dengan teman-temannya sebaya. Mereka lebih asik memainkan ini, apa itu dengan gadget. Bahkan dari anak-anak pra-TK, kalau rewel diberikan mainan semacam ini, dia keasikan sampai nggak kenal dengan lingkungannya. Saya membayangkan, ataupun saya teringat pada masa-masa kecil saya, sebelum adanya alat ini, gadget ini, dulu ada permainan kelereng, sekarang nggak ada lagi. Dulu ada permainan karet, sekarang nggak ada lagi. Dulu ada namanya gubak sodor, ada petak umpet, macam-macam, yang semuanya itu adalah permainan-permainan yang menjadikan tumbuh kembang sosial, ya, tumbuh kembang sosial, sehingga anak dengan kawannya akrab, dekat, saling curhat dan sebagainya. Nah, kalau sekarang anak-anak dengan memainkan teknologi gadget, ya, karena apalagi dengan game-game yang bermacam-macam, akan menjadi anak yang individualis, akan menjadi anak yang egois, bahkan dia asosial. Nah, oleh karena itu kita perlu yang hadir di sini ada yang sudah jadi orang tua, punya anak, atau yang calon-calon orang tua, perlu kita mempelajari bagaimana sih metode parenting yang baik gitu. Nanti akan disampaikan oleh Kak Seto. Nah, parenting itu apa sih? Ingin sedikit saya akan menambahkan. Parenting adalah cara mengasuh dan mendidik anak, itu prinsipnya. Kalau menurut EPE, American Psychological Association, dia mengatakan parenting adalah suatu pola pengasuhan anak oleh orang dewasa. Bentar, bukan hanya orang dewasa berbatas hubungan biologis, ayah, ibu. Dan memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah memastikan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan aman. Ini tujuan utamanya. Yang kedua, mempersiapkan anak-anak agar tumbuh kembang menjadi produktif. Yang ketiga, untuk menurunkan nilai-nilai budaya, culture. Kemudian, lebih penting lagi adalah bahwa parenting itu dipahami sebagai sebuah interaksi antara orang tua dengan anak dengan tujuan mendukung perkembangan sesosif. Apa itu perkembangan sesosif? Ini sering saya sampaikan dalam berbagai forum. Sesosif adalah menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual, E-nya emosional, sosial, I-nya intelektual, dan F-nya fisikal. Jadi mendukung perkembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisikal. Bahkan juga parenting itu kalau di dalam Islam harus dimulai sejak bayi di dalam kandungan. Sudah ada parenting di dalamnya. Yaitu dengan cara jangan pernah orang tua, suami dan istri ribut, dan ada tindakan kekerasan, kemudian harus disertai juga dengan rajin membaca Al-Quran. Insya Allah anak akan menjadi tumbuh dengan baik. Nah, jadi parenting adalah bagaimana cara mendidik anak.
Parenting adalah cara mendidik anak agar ia siap menjadi dewasa dan berdiri pada kakinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di sekitar kita ada orang tua yang mendidik anaknya dengan cara yang sangat otoriter, supaya memerintah saja kepada anak. Nah, cara semacam ini disebut dengan jenis authoritarian parenting. Tipikal orang tua yang menganut model semacam ini, authoritarian parenting, adalah menganggap bahwa semua keinginannya harus dituruti oleh anak. Selalu merasa benar, hingga membatasi ruang gerak anak. Anak gini nggak boleh, ini nggak boleh, harus menurut apa kata orang tua. Ini disebut authoritarian parenting. Nah, anak yang tumbuh dalam parenting model semacam ini dikhawatirkan akan menjadi pribadi yang cenderung pasif. Semuanya serba takut, akan berinisiatif takut. Kebiasaan orang tua yang menekan pendapat akan membuat anak merasa bahwa pendapat dan pemikirannya mereka tidak akan berarti. Ini model semacam ini ada di lingkungan kita. Kemudian ada lagi yang model authoritative parenting. Nah, kalau yang tadi yang authoritarian parenting itu orang tua cenderung memaksakan kehendaknya. Di dalam authoritative parenting ini, orang tua justru memberikan dukungan terhadap pilihan yang diambil anak. Anak mau mengucap ini, oh bagus. Anak mau memilih sekolah ini, bagus. Didorong semuanya. Nah, model parenting semacam ini dianggap ideal karena akan membuat anak lebih percaya diri. Ia juga akan lebih mudah menyampaikan opininya sendiri karena tidak dihalang-halangi dan oleh paksaan orang tua. Kemudian ada lagi model indulgent parenting. Ya, di mana dalam model indulgent parenting ini orang tua terlibat sepenuhnya dalam mengasuh anak. Mereka akan bertindak sangat permisif terhadap pilihan atau pemikiran anak. Nah, pola pengasuhan ini memang baik untuk membuat anak percaya diri. Namun di sisi lain, mereka justru bisa menjadi manja karena orang tua selalu permisif dan menuruti kehendak anak. Apa maunya anak dituruti semua. Ini bisa menjadi anak itu manja. Dituntun terus, nanti dia tidak akan mandiri. Nah, model parenting seperti ini bisa muncul jika di masa kecil orang tua dibatasi pergerakannya. Dulu waktu kita kecil, orang tua masih kecil, sekarang misalkan saya, itu dibatasi gerakannya, maka ketika saya menjadi orang tua, saya menjadi indulgen dan permisif. Ini adalah cara untuk membalas perlakuan orang tua di masa lalu. Balas dendam, dulu saya dipaksa, sekarang saya harus membebaskan anak, misalnya semacam itu. Ini model indulgent parenting. Ada lagi yang terakhir model neglectful parenting. Tipe parenting seperti ini harus dihindari karena dapat menimbulkan jarak antara orang tua dengan anak. Dalam neglectful parenting, orang tua jarang atau bahkan tidak terlibat sama sekali dalam pengasuhan anak. Bodoh amat, anak gerak sendiri, apa-apa sendiri, orang tua tidak ngurus, hanya ngasih makan, yang penting itu saja. Tapi tidak mendidik anak. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari kesibukan, karena pekerjaan, nggak sempat ngasuh, nggak pernah gendong anak, nggak pernah dongengin anak, hingga keadaan lain yang memaksa orang tua untuk bertindak demikian. Nah, selain menimbulkan jarak antara orang tua dan anak, neglectful parenting juga berpotensi membuat anak menjadi pribadi yang kurang perhatian. Nah, ini secara umum ya. Kemudian kalau dalam Islam seperti apa? Parenting secara Islam itu seperti apa? Ini ingin saya sampaikan sedikit. Islam sebagai agama yang menunjukkan manusia kepada kebenaran, memberikan tuntunan konkret agar anak-anak sedini mungkin mendapatkan pendidikan agama. Ini paling penting. Mengapa parenting dalam Islam itu sangat dipentingkan sekali? Karena kata Nabi dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa setiap yang dilahirkan itu dalam kondisi keadaan fitrah atau suci. Tergantung pada kedua orang tuanya, apakah menjadikan dia orang Yahudi, orang Majusi, maupun orang Nasrani. Anak yang lahir adalah suci dan bersih. Ini juga dikutip sesuai dengan teori John Locke, teori tabula rasa.
tergantung pada orang tuanya atau mengukir dia seperti apa. Ini makanya pendidikan mutlak sekali orang tua memberikan parenting yang baik. Kemudian kalau kita lihat juga dalam sejarah, Ali bin Abi Thalib, atau itu beliau adalah sahabat dan menantu Rasulullah, ini mendidik anaknya dengan teori rumusan 7x3. Apa itu? Yang pertama, 7 tahun pertama, yaitu sejak lahir sampai 6 tahun, mendidik anak dengan kelemah lembutan, di mana orang tua harus mengerti waktu bermain anak pada usia tersebut, dengan kelemah lembut, kasih sayang. Kemudian yang kedua, 7 tahun yang kedua, umur 7 sampai 14 tahun, itu masuk ke dalam penanaman masalah prinsip. Di sini boleh kita tegas, tapi tidak boleh keras. Tegas boleh, tapi tidak boleh keras. Itu prinsip kedua pada usia 7 sampai 14 tahun. Kemudian pada yang ketiga, 7 yang ketiga, yaitu usia 14 sampai 21 tahun. Ini anak harus bisa diajak musyawarah. Diajak bermusyawarah. Walaupun musyawarah ini tujuannya untuk melatih anak terbiasa memberikan pendapat, tetapi pendapat mereka tidak harus diterima. Niatnya mendidik anak supaya agar mereka dewasa. Kata Ali bin Abi Thalib, setelah 21 tahun, bebaskan di masyarakat karena dia akan menjadi pemimpin. Nah, itulah model dasar Islami. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit, saya sampaikan selamat datang pada Kak Seto yang telah bergabung. Untuk parenting model Rasulullah, ini ada beberapa tuntunan. Pertama, begitu anak lahir harus diberikan nama yang baik. Pilihkan nama yang baik agar anak menjadi percaya diri, karena nama itu mengandung doa, harapan agar anak menjadi sesuai apa yang diinginkan orang tua. Misalnya, mohon maaf, nama saya Muhammad Afif Ansori. Harapan orang tua saya adalah Muhammad itu terpuji, Afif itu ringan, Ansori itu menolong, terpuji dan ringan menolong. Nah, itu satu contoh. Mohon maaf ini. Kemudian yang kedua, berlaku adil dan tidak membeda-bedakan sama anak. Anak laki, anak perempuan semua disayang. Tidak boleh anak perempuan lebih disayang dari anak laki-laki. Sebaliknya, anak bungsu lebih disayang daripada yang lain. Yang ketiga, ya itu beberapa hal. Oleh karena itu, pada peserta webinar sekalian, mudah-mudahan nanti akan ditambahkan lebih banyak lagi oleh Kak Seto, dan saya selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama mewakili Bapak Rektor dalam ini membuka acara webinar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan kita bersama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Afif Ansori MAG. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Rizky Imanto. Kepada Saudara Rizky Imanto, kami persilahkan. Kepada Saudara Rizky Imanto. Rizky-nya. Baik, Saudara Rizky, minta tolong untuk suaranya di-unmute terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah.
لا إله إلا هو وإليه النشور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Duhai Allah yang Maha Perkasa, sejatinya segala sesuatu dapat terjadi atas, maka berikanlah kemudahan dan kerja ini mengetahui atas segala sesuatu. Sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa kami telah berkumpul di acara ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadamu. Maka berikanlah kepada kami keberkahan dalam kegiatan ini. Berikan kepada kami keutamaan-keutamaan yang Engkau janjikan bagi para penuntut ilmu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya dengan penuh kesadaran. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Imanto. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Seto Mulyadi, MPhil Psikolog. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya. Hadirin yang berbahagia, kita akan segera memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Bapak Rahmat Purnama, MSI, selaku moderator pada webinar nasional hari ini. Sebelumnya, kami akan membacakan CV moderator webinar nasional pada hari ini. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi UIN Raden Intan Lampung, lulusan S2 Psikologi Universitas Indonesia, memiliki seorang istri dan 1 putra. Istri beliau adalah salah satu tenaga pengajar, pernah menjadi tenaga pengajar di homeschooling Kak Seto. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan webinar pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Cindani Trikakusuma, mohon undur diri. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada moderator, kepada Bapak Rahmat Purnama, MSI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Cindani selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, terimalah salam dari bumi Lampung. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri MAG, Rektor UIN Raden Intan Lampung atau yang mewakili, Bapak Dr. M. Apip Ansori, Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, Bapak Wakil Dekan Bidang 1, 2, dan 3 di lingkungan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, seluruh pejabat di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, Bapak dan Ibu Kaprodi dan Sekprodi, wabil khusus narasumber kita yang selalu ceria, Bapak Dr. Seto Mulyadi MPhil atau yang akrab disapa Kak Seto. Selamat datang Kak Seto. Kak Seto ini adalah merupakan idola saya sejak kecil. Salah satu alasan saya kenapa saya harus belajar psikologi adalah inspirasi ilmu dari beliau. Seluruh peserta webinar yang berbahagia di seluruh penjuru tanah air. Sebagai informasi, peserta webinar kita ini ada yang berasal dari Ambon, dari Indonesia Timur, dari Kalimantan, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Apresiasi sekali untuk panitia pada kesempatan hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita semua pada pagi hari ini dapat berkumpul di webinar psikologi dengan tema metode parenting yang menyenangkan bagi anak di era new normal. Selawat beserta salam tidak henti-hentinya kita sanjung agungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat dari beliau sangat kita nanti-nantikan, terutama di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Saat ini adalah era new normal, artinya aktivitas perekonomian, industri dan perkantoran mulai dibuka. Namun yang perlu sama-sama kita pahami adalah kita harus tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Terutama mungkin di sini banyak adik-adik mahasiswa. Jadi kalian nantinya mungkin akan kuliah secara daring, tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan juga. Jadi jangan kuliahnya libur, tapi kalian kelayapan, nongkrong di mall, kemudian kalian juga nantinya XX1 dibuka, nanti nonton di bioskop dan lain-lain. Dampak pandemi COVID-19 ini banyak sekali dampak positif dan negatif. Jika kita maknai secara positif, salah satu dampak positifnya adalah karena pemerintah mewajibkan untuk sekolah dari rumah, kemudian karyawan-karyawan seperti kita semua mungkin bekerja dari rumah, itu hubungan kita dengan sebagai orang tua, mungkin hubungan antara orang tua dan anak itu akan semakin intens, meningkatkan emosional bonding antara anak dan orang tua. Namun ternyata menurut faktanya ada juga yang menurut beberapa anak-anak di sekolah, orang tuanya itu ternyata lebih galak daripada guru di sekolah ketika belajar bersama orang tuanya. Hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan karena tentunya akan membuat orang tua stres, apalagi anak terlebih akan menjadi sangat stres gitu. Nah, dari fenomena ini UIN Raden Intan Lampung, terutama Fakultas Usuluddin, Prodi Psikologi Islam, tertarik untuk mengadakan webinar, mendatangkan salah satu narasumber yang sangat kompeten di bidang parenting ini. Saya akan sedikit membacakan, mungkin semuanya sudah banyak tahu siapa itu Kak Seto gitu ya. Tetapi saya ingin membacakan sedikit narasumber dari beliau. Nama lengkapnya bernama Dr. Seto Mulyadi MC, akrab disapa dengan Kak Seto. Dilahirkan di Klaten tanggal 28 Agustus tahun 1951. Sebentar lagi berulang tahun Kak Seto. Kita doakan semoga Kak Seto selalu sehat, panjang umur, dan tetap anti-aging. Karena kita sampai usia sekarang kita tetap memanggil kakak gitu ya. Kemudian beliau adalah suami dari Ibu Hajah Deviana, ayah dari 4 orang putra dan putri. Kemudian memiliki riwayat pendidikan S1 sampai S3, semua berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2016 sampai sekarang, dan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Demikian CV dari beliau. Untuk informasi kepada seluruh peserta webinar, nanti di sesi setelah pemaparan dari narasumber, kita ada sesi tanya jawab. Kita akan membagi menjadi 2 sesi. Satu sesi terdiri dari 2 pertanyaan. Jadi kita sangat tunggu antusias dari seluruh teman-teman nanti setelah sesi ini berakhir. Tanpa berpanjang lebar lagi, di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber kita yang mempunyai senyum yang sangat khas, berkarisma sekali. Kepada Kak Seto Mulyadi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri MAG, Rektor Universitas Negeri Raden Intan Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Muhammad Afif Ansori, selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Kemudian juga kami hormati moderator, terima kasih untuk Bapak Haji Rahmat Purnama Magister Sains, juga untuk MC-nya Ibu Cindani Trika Kusuma, Magister Psikologi, psikolog, para ibu-ibu dan bapak sekalian, para hadirin yang kami muliakan.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua juga. Tabik pun, saya mohon maaf karena saya ini biasanya mendongeng untuk anak-anak TK, jadi suasananya juga di suasana anak-anak TK ini di rumah bersama dengan cucu tercinta. Mudah-mudahan dongeng saya ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua untuk bisa mewujudkan metode parenting yang menyenangkan bagi putra-putri tercinta, khususnya di era new normal ini. Nah, mungkin saya mohon maaf kalau paparan saya akan saya tampilkan saja di layar dengan judul yang sederhana, yaitu membangun keluarga ramah anak di era new normal. Jadi bagaimana kita menciptakan keluarga yang betul-betul penuh persahabatan, penuh nuansa pendidikan yang islami, yang penuh dengan kekuatan cinta, kasih sayang, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini saya akan tampilkan beberapa tayangan definisi anak secara hukum, baik oleh Konvensi Hak Anak maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun atau tepat 18 tahun ke bawah, ya, termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Dan kita tahu ada 79,55% penduduk Indonesia berusia anak. Dan ini yang harus kita jaga di dalam keluarga-keluarga yang tadi penuh dengan persahabatan, keramah tamahan, jauh dari kekerasan. Tadi Bapak Dekan juga sudah menjelaskan bahwa tegas boleh, kita memang harus tegas sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan komitmen dan sebagainya, tapi tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan dipukul, dibentak, dicubit dan sebagainya. Dan kita menyadari ada 4 hak dasar anak yang harus kita tegakkan, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, termasuk hak belajar dalam suasana yang menyenangkan, hak bermain dengan gembira, hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, dan hak partisipasi atau hak dilibatkan dalam berbagai keputusan, tetapi semua tentu diarahkan sesuai dengan apa yang sudah menjadi nilai-nilai yang kita tegakkan dalam keluarga. Dan ini juga seiring dengan prinsip Konvensi Hak Anak, yaitu pertama non-diskriminasi, sehingga mohon tidak ada diskriminasi. Misalnya yang pinter matematika lebih disayang daripada yang pinter menyanyi atau menari atau menggambar dan sebagainya. Semua apapun keputusannya adalah diarahkan demi kepentingan terbaik bagi anak, khususnya bagi hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tadi. Lalu hak hidup, tumbuh dan kembang, dan tadi sama partisipasi atau didengar suara anak. Nah, pemahaman kita anak-anak, kita selalu melihat anak-anak pada dasarnya senang belajar, senang bergerak, senang berteman. Kadang-kadang saat ini anak-anak rindu pada temannya. Ya, kemudian hal ini tentu perlu tetap dipenuhi dengan cara-cara yang kreatif dan dengan melibatkan unsur kemampuan komunikasi dengan berbagai teknologi yang ada. Senang berpetualang, senang mencoba, senang bermain, kadang-kadang senang melawan. Nah, pemahaman melawan ini tentu pada usia-usia tertentu yang sedang menemukan egonya, yang kemudian sering dilihat atau dikategorikan dalam masa negativistik, yang selalu menegatifkan dan sebagainya, tentu dengan cara yang bijak bisa diarahkan dengan cara yang tepat dan contoh-contoh keteladanan. Dunia anak adalah dunia bermain. Nuansa bermain ini dipadukan dengan nuansa tadi pendidikan, termasuk pendidikan agama, pendidikan dalam hal teknologi dan sebagainya. Nah, suasana bermain pada anak-anak yang dimulai pada anak usia prasekolah, ya, ini adalah untuk mengembangkan berbagai potensi-potensinya. Untuk perkembangan psikomotorik, anak menjadi lebih gesit, lebih lincah. Darah juga mengalir lancar sehingga membuat anak juga lebih sehat. Kemudian perkembangan psikososial, mengenal teman-temannya, mengenal aturan-aturannya, termasuk juga perkembangan moral dalam hal ini. Perkembangan emosional juga mengendalikan emosi dengan cara yang cerdas. Bahwa marah boleh, tapi marah tidak dengan membentak. Marah dengan mengungkapkan kepada temannya misalnya. Moral dan juga kreativitas. Dalam hal konteksnya belajar saat ini, terpaksa belajar di rumah saja, ya. Pada new normal mungkin juga dengan berbagai pembatasan-pembatasan,
maka mohon belajar tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Jadi intinya adalah stop kekerasan dalam dunia pendidikan. Menjewer, memukul, membentak, dan sebagainya. Anak rindu rasa aman di dalam keluarga. Nah, suasana aman ini yang kita ciptakan. Anak-anak adalah ibarat aneka warna bunga di taman sari keluarga. Ada bunga mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga. Kalau ditanya mana yang paling indah, mungkin ingat lagu TK dulu, lagunya Pak Kasur, Bu Kasur, mawar melati, menjadi bunga yang elok, manakala ditanam di kasih sayang penuh dengan stimulasi mental, kekerasan, dan sebagainya. Orang tua juga sering tidak hadir di hati anak. Nah, marilah kita tetap hadir di hati putra-putri kita. Berbagai permasalahan anak, sebab utamanya adalah berkurangnya fungsi keluarga sebagai peranata kontrol. Jadi, kepedulian untuk mengingatkan, untuk meluruskan kalau anak menyimpang dari rel yang sudah ditentukan dan sebagainya adalah peran penting keluarga, dan dalam hal ini adalah para orang tua, para ayah dan bunda. Pendidikan yang diperlukan saat ini adalah pertama tentu agama, nilai-nilai, nilai-nilai hidup, nilai-nilai moral, lalu keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial sementara berada di rumah saja, mohon juga keterampilan bekerja sama di dalam keluarga. Dengan keteladanan. Dimulai juga kemesraan antara ayah dan bunda. Kalau terjadi konflik dan sebagainya, anak juga akan melihat. Karena anak-anak adalah peniru yang terbaik di dunia. Maka akan juga melihat contoh yang ada di sekelilingnya. Juga pada seni budaya, olahraga untuk melatih kerjasama, dan juga kreativitas. Kadang-kadang pendidikan hanya sekedar menghafal teori saja, tapi tidak mencipta, membuat terobosan. Saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang cukup lama ini, justru anak diajak untuk kreatif menyiasati hidup. Sehingga pelajaran di dalam keluarga selama belajar di rumah saja, mohon tidak terlalu hanya menekankan pada target-target kurikulum, tetapi juga kecakapan hidup. Bagaimana kita menyiasati hidup ini dengan berbagai ide-ide. Kecakapan hidup termasuk tadi kerjasama, termasuk mengisi acara dengan suasana belajar yang kreatif dan sebagainya. Iya, apakah suara bisa tetap terdengar? Bisa terdengar. Baik, mohon izin kalau sini agak terganggu. Ya, selain orang tua selain para guru memegang peran penting di dalam hal saat ini pendidikan yang dikedepankan pada penuh dengan kasih sayang tadi. Ya, mohon maaf. Nah, misalnya ada semacam rapat keluarga. Ya. Semua anak pada dasarnya cerdas. Cerdas pada bidang yang saling berbeda. Ibaratnya ada 5 Rudi. Yang pertama adalah Rudi Habibie. Yang kedua adalah Rudi Hartono. Ketiga adalah Rudi Hadiswarno. Yang keempat adalah Rudi Salam. Dan kelima adalah Rudi Khairuddin. Nah, 5 Rudi ini cerdas pada bidang yang saling berbeda. Yang satu mungkin matematika, fisika, dahsyat. Sehingga potensi setiap anak yang saling berbeda mohon diapresiasi, diberikan acungan jempol. Kadang-kadang orang tua terlalu sibuk sehingga tidak melihat potensi-potensi yang tersembunyi pada putra-putrinya. Tapi pada saat kita sekarang berada di rumah saja, akhirnya mengenali, wah ternyata anak yang nomor 2 pandai menggambar. Wah yang ini nyanyi suaranya merdu. Yang ini ternyata kreatif untuk mencipta lagu sendiri dan sebagainya. Kurikulum di era new normal juga harus berpihak pada hak anak. Kita patut terus menyuarakan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai target-target kurikulum yang semuanya tidak bisa tercapai, mohon itu difahami dan dimengerti. Karena tidak semua anak bisa belajar jarak jauh. Tidak ada sinyal, kuota habis, tidak mempunyai alat dan sebagainya. Sehingga tadi keterampilan hidup dan kreativitas saat ini justru dikedepankan
sehingga suatu saat nanti juga akan menjadi bahan pertimbangan dari Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan, sehingga mohon tidak ada beban psikologis yang terlalu berat atas nama pendidikan karena situasinya memang keadaannya darurat. Sistem pendidikan yang tepat juga akan mendukung pengembangan karakter putra-putri kita. Anak-anak yang sopan dan santun, tangguh, rendah hati, penuh hormat, jujur, kreatif, disiplin, itu dibangun dengan pendekatan yang penuh kasih sayang tadi. Nah, kita tahu bahwa standar isi pendidikan kita yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 1 adalah justru etika. Nah, etika ini yang diajarkan justru dalam keadaan sedang di rumah saja ini. Ya, kalau di sekolah mungkin terlalu massal, sehingga mungkin pendekatannya kurang, tapi di dalam keluarga dengan menerapkan apa yang diajarkan oleh agama dan kemudian diteladankan, maka anak juga mengembangkan hormat kepada orang tua, hormat kepada orang lain, saling menghargai dan sebagainya. Estetika, termasuk keindahan merapikan rumah kembali, merapikan almari, pakaian, almari buku, perpustakaan keluarga dan sebagainya. Lalu baru iptek, nasionalisme dan kesehatan. Para ahli mengatakan semua anak pada dasarnya senang belajar. Senang belajar ini, tapi kalau penuh kekerasan, akhirnya anak juga takut belajar atau tidak menyukai kegiatan belajar. Belajar suasana yang menyenangkan. Ibaratnya kalau ada lagu dinyanyikan, mungkin dikampanyekan mengenai stop kekerasan ya. Jalan-jalan kita ke pasar, janganlah lupa membeli mangga. Mendidik anak janganlah kasar, stop kekerasan sekarang juga. Nah, sambil banyak, ayo mama, jangan marah beta, dan seterusnya. Ya. Jangan lagi ada kekerasan di dalam keluarga, ya, suasana yang penuh apakah tadi mencubit, membentak, memukul, dan sebagainya. Nah, ini kalau pinjam lagunya Soleram, mungkin ada lagunya juga. Anak-anak semua baik. Mana lagi? Kalau lagu Soleram? La 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 la. Anak-anak semua baik. Anak-anak semua manis. Anak manis janganlah dipukul sayang. Kalau dipukul lapor LPAI atau KPAI dan sebagainya. Ya. Nah, mohon juga jangan ada konflik dalam keluarga. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya. Dengan cara kemesraan ayah dan bunda, maka ini juga mengalir kepada putra-putri tercinta. Kembangkan budaya senyum. Senyum yang paling indah adalah senyum ayah dan bunda. Nah, itu yang harus menjadi idola putra-putri tercinta. Senyuman juga akan merangsang berbagai hormon, endorfin, rasa nyaman, serotonin bahagia, dan dopamin, senang. Jadi, apakah Kak Cindani Kusuma, Kak Rizky Imanto, Kak Fajar, dan sebagainya dengan senyum, ya, Kak Rahmat Purnama juga. Ya, saya mohon maaf kakak, karena yang di sini sudah kakek aja masih dipanggil kakak ya. Sekarang panggilnya Kek Seto, bukan Kak Seto sekarang. Karena tahun depan sudah 70 tahun, jadi udah eyang sekarang. Nah, suasana bunda yang penuh senyuman. Mencuci walaupun tidak ada deterjen. Alhamdulillah pakai garam sementara juga bisa bersih. Pokoknya selalu berpikir positif. Dan juga di dalam belajar secara daring, mohon juga tetap waspada. Karena bagaimana juga menatap layar berjam-jam itu juga tidak sehat untuk kesehatan mata juga. Ya, kadang-kadang sampai ngantuk karena dipaksa harus menatap. Anak TK sudah harus menatap layar televisi atau layar internet dan sebagainya berjam-jam juga. Ini juga merusak kesehatan mata. Ya, perjanjian Gianti tahun sekian, ini tahun sekian. Kalkulus diferensial integral harus dihafal melalui layar, ini juga sangat tidak sehat kalau terus-menerus. Sehingga pendekatan-pendekatan yang lebih ramah anak tidak harus selalu tergantung pada daring juga. Akhirnya anak lari kepada gadget. Kita canangkan gerakan nasional Sasana.
saya sahabat anak. Mulai dari ayah sahabat anak, bunda sahabat anak, kakek dan nenek sahabat anak, kemudian mungkin siapa guru sahabat anak dan sebagainya. Ayah bunda sahabat anak, suasananya penuh persahabatan. Tetapi tetap ada kontrol sehingga pada saat-saat sudah menyimpang, maka dengan tegas tadi tetap diperlukan ketegasan kita. Acungan jempol akan membangun konsep diri yang positif dan anak-anak juga akan siap menghadapi masa depannya dengan lebih optimistis. Terus belajar mengenai psikologi perkembangan anak, tahap-tahap psikologi perkembangan anak, ya. Kemudian beberapa mengenai kecerdasan, juga kecerdasan, ada kecerdasan moral, spiritual, emosional, juga kecerdasan majemuk atau ganda. Bahwa anak pada bidang yang saling berbeda tetap dianggap sebagai suatu cerdas atau intelligence, ya. Jadi misalnya cerdas di bidang fisika matematika, ya. Ini senang kerja di laboratorium. Cerdas bicara, kemampuan cerdas kata, bisa berbicara, menguasai bahasa asing atau mungkin mengolah kata, menulis, mengarang, ya. Ini cerdas gambar, baik melukis maupun mungkin mendesain. Ini cerdas musik, baik main musik atau bernyanyi atau musik tradisional. Kemudian cerdas kinestetik, cerdas gerak, senang main bola atau olahraga. Cerdas spiritual atau cerdas sosial ini. Jadi peduli pada teman-teman yang bermasalah misalnya. Ini cerdas diri, mungkin juga berimajinasi. Ini cerdas alam, senang pada lingkungan tumbuh-tumbuhan dan hewan. 8 kecerdasan ini memang perlu kenali. Sekarang sudah ditambah ada 9, ada 10 kecerdasan, ada kecerdasan finansial dan sebagainya. Ini yang perlu dirangsang justru pada saat kurikulum tidak terlalu bisa terkejar targetnya, maka disiasati dengan kreativitas para ayah dan bunda. Belajar dengan gembira juga dapat dilakukan bersama keluarga di mana saja. Bisa di kamar tidur, bisa di dapur, bisa di rumah atau di taman, ya. Mungkin menyaksikan anak main wayang sambil berolahraga, ya. Dan berbagai hal, menyaksikan program di televisi dan sebagainya. Intinya, mohon belajar tidak dengan kekerasan, karena kita akan menciptakan suasana keluarga yang tadi ramah anak. Nah, saat ini kan juga berkembang adanya alternatif pendidikan non-formal dan informal, yaitu homeschooling atau sekolah rumah. Ya. Definisi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, proses layanan pendidikan secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang tua dan keluarga di rumah dan tempat-tempat lain. Dalam suasana gembira agar potensi unik setiap anak dapat berkembang optimal. Artinya bahwa tidak semua harus menjadi dokter atau insinyur atau lawyer, tapi juga menjadi profesional-profesional yang lain yang juga bisa menjamin kesuksesannya. Maka ini bisa dikembangkan dengan cara-cara mungkin tadi tidak harus ke pendidikan formal, tapi non-formal. Nah, pendekatannya adalah pendekatan proses. Menguasai mata pelajaran, menguasai bagaimana metode belajar, learning how to learn, dan pembelajaran yang student-centered learning, berpusat pada siswa. Siswa yang menggali sendiri, siswa yang mencari materi sendiri, kemudian bisa didiskusikan bersama dengan guru, kalau itu non-formal sifatnya, jadi mungkin datang ke sekolah tetapi tidak harus setiap hari, dan ini salah satu juga terobosan untuk new normal, di mana tidak sepenuhnya bisa harus datang teratur ke sekolah. Misalnya ada yang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dan sebagainya. Nah, juga transformatif, artinya siswa mampu mengubah dirinya sendiri. Siswa adalah subjek yang aktif, yang terus diberikan peran, dan guru atau orang tua lebih sebagai fasilitator. Memfasilitasi saja materi-materinya, kemudian siswa mengembangkan cara-caranya sendiri. Jadi sekaligus juga motivator. Ya. Nah, kalau kita baca undang-undangnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, apa pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi potensi yang saling berbeda, yang akan juga menjamin masa depannya sesuai dengan potensinya, itu akan membuat anak juga lebih berhasil dan sukses untuk bisa menjadi dirinya dan mengembangkan potensinya tadi. Ya, diperlukan dalam ini komunikasi yang efektif
antara orang tua dengan putra-putri tercinta. Dan kunci sukses menghadapi anak adalah kreatif, penuh ide-ide. Jadi tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tapi terus terobosan-terobosan baru, dan ini juga ditularkan kepada putra-putri tercinta. Untuk juga sebagai anak adalah anak-anak yang kreatif, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah kemudian tinggal bubar dan sebagainya. Beri contoh-contoh kreativitas, atau mungkin mencipta lagu. Ya, misalnya kadang-kadang sekarang ini anak-anak mungkin perlu dimotivasi dengan nada-nada indah, tidak dengan bentakan. Jadi ayo mandi misalnya, bukan ayo mandi. Anak tentu akan apaan kok dibentak-bentak, tapi dengan nyanyi. Ayo kita mandi dengan sabun wangi, badan sehat dan berseri, mandi sendiri. Nah, anak-anak, khususnya anak-anak usia prasekolah akan, aduh asik banget kalau mama begini, atau bunda begini, nggak main bentak-bentak, tapi terus dengan nada-nada indah. Ya. Kadang-kadang anak terlalu tergantung pada internet. Ya. Sudah menyimpang dari materi pelajaran, sudah berselancar ke hal-hal yang penuh kekerasan atau pornografi. Nah, kita juga ciptakan suasana gembira, bikin lagu internet. Misalnya gimana ya? Lala, berinternet, yuk berinternet. Cara baru untuk belajar. Satu kata harus diingat. Berinternet sehat. Nah, berinternet sehat berarti ya untuk yang positif. Jangan sampai ke mana-mana dan sebagainya. Ya. Ayo belajar. Dan tidak dengan bentakan. Tapi bila kita selalu belajar, banyak ilmu yang kita dapatkan. Ayo teman, semangat belajar, itu bekal untuk masa depan. Nah, dengan nada-nada dari do sampai do saja, kita bisa meramu menjadi sesuatu yang memotivasi anak-anak dan sebagainya. Kita tulis juga, aku seorang bunda profesional, selalu aktif belajar. Artinya ya belajar menyanyi, belajar mendongeng, belajar menciptakan permainan-permainan yang menyenangkan. Karena belajar, apapun juga akan lebih efektif kalau dikaitkan dengan sesuatu yang menghibur. Menghibur itu ada unsur warna-warni, ada unsur gambar, ada unsur gerakan, dan sebagainya. Misalnya gerakan yang mungkin melompat-lompat, mungkin dengan senam kiri kanan dan sebagainya, membuat anak akhirnya termotivasi untuk selalu semangat. Ada games, permainan, warna-warni, selalu berpikir positif bahwa semua anak pada dasarnya senang belajar. Kalau suasananya gembira, badan segar karena kita juga aktif berolahraga, kemudian emosi otomatis juga sehat dan cerdas. Jadi marah boleh, marah tapi ungkapkan, sayang ayah marah. Waktu itu kan janjikan mau bangun pagi, sholat subuh kan misalnya. Oh iya, nah tapi akan berbeda kalau marahnya dengan dibentak, dicubit, dipukul dan sebagainya. Emosi yang juga dikembangkan. Sekali lagi, jurus jitu menghadapi putra-putri tercinta di dalam keluarga, komitmen kuat bahwa kita adalah orang tua yang kuat dan sehat, sehingga dengan orang tua yang sehat, akhirnya anak-anak juga akan terlindungi dengan cara-cara tadi, contoh keteladanan, kemudian juga ide-ide yang kreatif dan sebagainya. Kompak dengan mitra, ayah dan bunda kompak, mungkin dengan asisten rumah tangga juga kompak, mungkin juga dengan guru, para guru kita juga kompak saling berkomunikasi mengenai apa materi-materi yang harus diberikan kepada putra-putri tercinta ini. Peduli pada hak anak, bahwa hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal adalah bagian dari kewajiban kita untuk juga mengajarkan semua mengenai moral, etika, estetika, dan sebagainya. Kemudian kita juga tidak pernah berhenti, terus belajar. Kemudian berusaha selalu kreatif. Saya sering mengatakan pendidik profesional, apakah guru ataupun orang tua, ya harus siap supaya menyenangkan, ya menjadi semacam artis serba bisa. Kalau harus bernyanyi, ya menyanyi. Menyanyi tentu dengan nada yang tepat, ya. Jangan misalnya, Bunda nyanyi lagu Bintang Kecil gimana itu? Oh itu, bintang kecil di langit yang biru. Nadanya ngalor ngidul gitu. Anak juga bingung. Tapi dengan mungkin sol mi re do si
do, si, la, sol. Oh, bintang kecil di langit yang biru dan sebagainya. Mendongeng juga. Bunda mendongeng dong. Jangan, yaudah duduk. Bunda mau dongeng, dengerin. Pada suatu hari ada si kancil pergi ke pasar, curi ketimun, tangkap polisi, selesai. Dongeng apa upacara tuh? Mungkin dengan cara menarik, mungkin dengan ada si kancil jalan-jalan, ngek-ngok, ngek-ngok. Tiba-tiba ya, sayang waktu jalan-jalan di tepi hutan, di balik batu besar ada, ada raksasa, kancilnya lari misalnya. Atau mungkin juga dengan boneka. Nah, mungkin apa kakak-kakak masih ingat boneka ini? Weleh, weleh, weleh. Oh, ada si Komo nih. Siapa kamu? Saya si Komo. Macet lagi, macet lagi. Gara-gara siapa yang lewat ya? Nah, misalnya. Atau dengan apa saja. Misalnya juga ada apa? Burung. Nah, ini ada seekor burung apa ini ya? Toing. Burung enggang. Coba kita tanya, kamu siapa namanya? Saya. Siapa namanya? Saya. Kok saya? Namanya Loli. Oh, Loli. Loli sudah sekolah? Udah. Kelas berapa? 0 kecil. Oh, 0 kecil. Bisa nyanyi enggak? Enggak. Nyanyi dong? Enggak. Oh, enggak. Dan jadi suasana yang bisa mewakili anak. Ada anak-anak juga enggak. Tapi dengan cara pendekatan yang baik, akhirnya mau nyanyi juga. Nyanyi ya? Iya deh. Nah, dan seterusnya. Jadi apakah sebagai pendongeng, sebagai seniman mungkin juga menggambar. Dulu ada Pak Tino Sidin bilang lengkung, lengkung, lengkung. Nah, tahu-tahu jadi bunga, tahu-tahu jadi apa burung atau jadi apa saja yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian juga ada unsur humor yang segar. Mungkin dengan sekedar misalnya, sekarang yuk kita cepat pegang kelapa. Kok kelapa ini kepala misalnya. Pegang perut. Perut mana? Perut sini misalnya. Atau apapun yang cukup menyenangkan. Mungkin juga tadi kreativitas menghafal. Kalau untuk apa? Misalnya untuk yang sudah SMA, misalnya menghafal apa itu protozoa, porifera, quilintera. Mungkin dengan nada-nada saja. Kalau belum bisa mencipta lagu baru, kita pinjam lagu yang ada. Lagu Bintang Kecil misalnya. Protozoa, hewan bersel satu. Porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Kalau quilintera? Quilintera, hewan yang berongga. Nah, cacing bahasa Latinnya apa? Cacing itu, ya vermes lah namanya. Nah, anak akhirnya juga gembira karena suasananya penuh persahabatan tadi. Kadang-kadang sebagai pesulap, memperkenalkan warna-warni. Nah, what is the color of this one? Mungkin jangan hanya merah apa? Red, karet misalnya. Bukan red. Biru apa? Blue. Nah, mungkin what is the color of this handkerchief? Oh, this one is red. What is the color of this handkerchief? This one? This one is yellow. Yellow adalah kuning. What is the color of this one? Oh, this one is green. Nah, mungkin juga kalau untuk yang masih usia dini, masih kelas 1, kelas 2 belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang ayah mau jadi tukang sulap pura-puranya seperti Pak Tarno. Nah, ini ada kotak kosong. Sekarang bilang simsalabim. Semua bilang simsalabim ya. 1, 2, 3, simsalabim. Abrakadabra. Wow, ada bunga warna-warni. Nah, lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, what is the color of this one? This one is red. This one yellow. Dan this one pink, dan blue, dan seterusnya. Jadi kalau suasananya penuh dengan keceriaan, profesional kita sebagai orang tua bisa membuat anak-anak nyaman, gembira belajar di rumah. Saya sampai sekarang juga masih mendongeng, main sulap untuk cucu, 2 cucu tercinta ini, sehingga akhirnya juga belajarnya juga sangat mengasihkan. Kalau orang tua kreatif, anak-anak juga akan kreatif. Dan kita semua bisa belajar, terus belajar. Belajar menyanyi, belajar mendongeng. Saya dulu gagap, waktu kecil gagap berat. Kalau ngomong ke Bandung, ke Bandung. Ke Surabaya, ke Surabaya.
Jadi kalau apalagi tanggal-tanggal tua begini, saya juga sering gagap juga ya. Nah, ternyata bisa dilatih berbicara itu. Dilatih berbicara lama-lama juga bisa, menyanyi juga nadanya pelok campur slendro, saya juga mencoba untuk terus mengembangkan kemampuan menyanyi, mendongeng, dan sebagainya. Impian anak adalah rumah yang ramah anak. Rumahku adalah surgaku. Idola Indonesia yang layak anak, terbangun kalau setiap rumah ramah anak, RT RW ramah anak, akhirnya kabupaten dan kota juga layak anak. Mari kita serukan kepada anak-anak kita, anak-anak tersenyumlah, mereka bukan hanya ingin cerdas atau karena kita semua mendidik dengan kekuatan cinta. Dan mohon izin saya akan tutup dengan lagu yang baru saya buat dalam era pandemi yang sudah 4-5 bulan di rumah saja ini. Akhirnya mohon izin saya bawakan lagu ini. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mendidiknya penuh senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita didik dengan kekuatan cinta. Dengan demikian mudah-mudahan akan tumbuh menjadi manusia-manusia unggul di masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Seto atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Tentunya membuka wawasan kita semua tentang bagaimana menjadi orang tua yang asik dan tidak stres ketika mendidik anak di rumah. Selama pandemi ini tentunya interaksi antara orang tua dan anak itu akan semakin intens. Begitu. Oke, sepertinya seluruh peserta webinar beberapa sudah tidak sabar untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Kak Seto. Untuk itu, marilah kita buka sesi pertanyaan dengan dua penanya pertama. Oke, request dari host dari Corpus, mungkin kita akan berfoto bersama terlebih dahulu di sesi pertama ini ya. Untuk yang pertama ini mungkin untuk Mbak Nurtalia, ada Mas Refkian, ada Pak Dekan, Mas Hendriana, Bu Suryanti, Mbak Hapsoh, Mbak Sari, Mbak Waya, Mbak Rikia, kemudian ada Ibu MC kita, ada Mbak Indah, ada Mas Yusni, Mas Rengga, Mas Rizky Imanto, Mbak SK, Pak Son Haji, Mas Yoga, kemudian ada Pak Zaini, Mas Jahid, Mbak Cahya, kemudian Mas Dimas Sito, dan Mbak Rosidatun Nisa untuk kita foto bersama untuk di screen pertama ini. Oke, untuk host dimohon untuk mengambil. Oke, semuanya mungkin untuk yang saya sebutkan tadi mungkin untuk mengaktifkan videonya karena kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Oke, mungkin Mas Repkian, Mbak Nurtalia, Mas Hendriana, Mbak Sari, Mbak Hapsoh, dan Mbak Maya. Oke, semuanya sudah terlihat ya, Mbak Hendriana, Mas Hendriana, dan Mbak Sari. Tolong diaktifkan dulu videonya untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, slide 1, Mbak Sari, mungkin tinggal Mbak Sari yang belum. Dan Mbak Nurtalia. Oke. Oke, saya beri aba-aba 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kepada layar kedua ya, ada Mbak Irmayanti, Mbak Novia, Mas Gesit. Sepertinya semuanya sudah siap ya. Mungkin kita langsung saja untuk mengambil foto bersamanya. Ya, saya beri aba-aba 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk sesi di screen ketiga,
Sepertinya semuanya sudah aktif. Mungkin Pak Agung Iqbal, tolong dinyalakan Pak untuk videonya untuk kita berfoto bersama. Pak Agung Iqbal. Oke, saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Baik ya. Kemudian slide keempat, tolong jangan pada tegang ya. Kita berikan senyuman terbaik kita untuk di sesi foto bersama ini. Ya, slide keempat mungkin ada Mbak Kurnia dan Mas Ilham Muluk. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk screen kelima, kita akan berfoto bersama. Jangan lupa untuk tersenyum ya, karena momen ini sangat jarang sekali ya. Saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Baik, untuk yang ada di screen ke-6 ya, tolong semuanya diaktifkan videonya ya. Saya beri aba-aba ya. Hitungan ketiga semuanya kita tersenyum ya. 1, 2, 3. Baik, untuk screen ke-7 ya. Tolong semuanya yang ada di screen ke-7 diaktifkan videonya ya. 1, 2, 3. Baik, dan di screen terakhir ya, di screen ke-8 ini, mungkin sayang sekali jika videonya tidak diaktifkan, karena nanti fotonya tidak ada ya. Tolong diaktifkan semuanya videonya. Hitungan ke-8 ya. 1, 2, 8. Oke, terima kasih untuk sesi foto bersamanya. Oke, kita lanjut lagi ke sesi pertanyaan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 2 sesi pertanyaan ya. Sesi pertama itu ada 2 pertanyaan mungkin ya. Mungkin bisa melalui chat, nanti akan saya bacakan, akan saya panggil satu persatu. Oh iya, ada Mbak Rifkia. Mbak Rifkia mau bertanya ya, silakan diaktifkan video dan suaranya. Silakan kepada Mbak Rifkia untuk di-unmute. Rifkia Aziza. Ya, silakan Mbak Kia. Ya, boleh. Video dan sound-nya untuk diaktifkan, Mbak Kia. Oke, ada dari Mas Gesit tadi ya. Mas Gesit, silakan. Lihatkan video dan sound-nya. Mas Gesit, silakan boleh bertanya, diaktifkan. Langsung ke Kak Seto biar lebih puas bertanyanya. Silakan, Mas Gesit. Belum ada atau Mbak Nur Fadila? Silakan Mbak Nur Fadila. Mbak Nur Fadila, halo. Silakan diaktifkan sound dan videonya agar wajah dan suaranya tampil di layar webinar kita. Mbak Nur Fadila, silakan Mbak. Ya, sepertinya mungkin semuanya speechless ya dengan narasumber kita. Jadi mungkin semuanya pada malu-malu ini ya. Atau ada Mbak Listiani Siti Romlah. Halo Mbak Listi. Boleh diaktifkan video dan sound-nya untuk bertanya kepada narasumber kita. Untuk bertanya. Halo? Halo Mbak Listi. Silakan. Soundnya tolong. Iya, sudah. Oke, Iya, sudah. Oke ya. Silakan Mbak, langsung kepada narasumber kita Kak Seto. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat senang sekali mengikuti webinar ini karena sudah lama saya tidak berjumpa dengan Kak Seto. Terakhir kali ketika saya bekerja di homeschooling Kak Seto. Semoga Kak Seto selalu sehat dan awet muda selalu ya Kak. Oke, begini. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk dapat mengontrol diri di saat moodnya sedang tidak baik, agar
di rumah itu tidak menularkan energi yang negatif selama terus terang selama pandemi ini kan kita sebagai orang tua hanya di rumah saja, bertemunya dengan itu saja, terkadang suka stres atau moodnya tidak baik gitu. Mungkin teori-teorinya tidak mudah praktek yang biasanya gitu. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah seperti itu. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk dapat mengontrol diri agar tidak menularkan energi-energi yang negatif kepada anak. Karena anak ini cenderung, apalagi anak saya di tahap yang suka meniru gitu. Jadi kalau kita ngomong kasar, berbicara kasar, dia pasti akan menirukan seperti itu. Terima kasih Kak Seto. Baik, terima kasih Mbak Listi atas pertanyaannya. Kemudian untuk satu lagi mungkin Mbak Rifkia sudah siap sepertinya untuk memberikan pertanyaan. Boleh diaktifkan sound dan videonya. Ya, silakan Mbak Rifkia. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya kepada Kak Seto. Jadi selama pandemi ini kan saya membimbing anak-anak TK di rumah saya, di sekitar saya. Nah, sifat anak-anak TK itu kan beda-beda ya Pak. Ada yang dia penurut, ada yang dia nggak bisa diatur, bandel, kayak gitu. Nah, kayak mana sih Kak sikap kayak kita yang mengajari mereka supaya kita tuh nggak berlaku kasar atau kayak membentak, tapi tetap bisa mengendalikan anak-anak itu. Nah, itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Rifkia atas pertanyaannya. Saya akan review ulang sebelum dijawab oleh narasumber kita. Pertanyaan pertama dari Mbak Listi adalah bagaimana cara kita sebagai orang tua mengontrol diri di saat mood sedang tidak baik agar tidak menularkan energi yang negatif. Kemudian dari Mbak Rifkia mungkin sebenarnya hampir sama pertanyaannya, yang hampir mirip ya. Bagaimana cara kita sebagai orang dewasa agar tidak kasar mengajar anak usia TK? Gitu. Jadi untuk sesi pertanyaan ini mungkin langsung saja dijawab oleh Kak Seto. Untuk Kak Seto dipersilakan untuk menjawab pertanyaan di sesi pertama. Iya, baik. Terima kasih untuk Mbak Listiani dan Mbak Rifkia. Ya, gini. Sama saya juga begitu menghadapi anak ya. Saya juga sampai sekarang udah 50 tahun jadi guru TK, sampai sekarang ya guru TK juga, tapi juga guru di perguruan tinggi juga. Tapi intinya memang kita harus kuat dulu. Ya, ibaratnya kalau kita naik pesawat kan, kalau tiba-tiba ada guncangan dan sebagainya kan keluar alat untuk pernafasan. Itu nomor satu, kita dulu membantu diri kita, baru menolong orang lain. Jadi intinya juga membantu kesehatan mental kita juga gitu. Kalau kita tidak sehat mental, kita mudah marah, mudah uring-uringan, mudah panik, ya akhirnya memang akan mengalir ke anak-anak. Nah, saya selalu mengkampanyekan untuk selalu berpikir positif, selalu penuh rasa syukur. Setiap bangun tidur nomor satu kita penuh rasa syukur, penuh terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ungkapkan semua secara spontan maupun lewat tahajud kita, mau lewat sholat subuh kita dan sebagainya, itu yang mengalir adalah itu dulu. Jadi kita merasa bahwa aduh kita sudah diberikan segala-galanya, sehingga dengan demikian kita tidak mudah untuk mengeluh, kemudian aduh begini dan sebagainya begitu. Tapi yang lebih utama adalah tadi selalu gembira, tapi gembira ini adalah singkatan. Mungkin saya paparkan di layar saya ini. Nah, kiat hidup sehat adalah gembira. Sehat termasuk sehat fisik dan mental. Itu adalah singkatan dari huruf-huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Untuk G, berikutnya adalah gerak. Jadi kita jangan mager. Kita berusaha terus gerak lah. Gerak itu saya juga masih mencuci baju sendiri, mengepel, menyapu halaman dan sebagainya. Kalau tidak paling ya bergerak. Ya, saya mohon izin kalau saya berikan contoh dengan, nah misalnya ya bergerak ya apa? Misalnya
lompat-lompat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50 kali itu sudah bergerak. 1, 2, 3 dan sebagainya begitu. Atau kadang-kadang juga lari, jogging itu bergerak. Sehingga dengan demikian darah mengalir lancar dan otomatis emosi juga akan lebih sehat. Artinya terbuang emosi-emosi negatif tadi dengan bergerak. Jadi pertama adalah gerak. Kedua adalah emosi cerdas. Jadi ungkapkanlah emosi marah itu ungkapkan saja, jangan ditahan. Ya, kepada pasangan hidup misalnya, aduh saya kok sedih ya, ungkapkan sedih itu. Tapi kan sedih tidak harus meraung-raung menangis kan. Marah tidak usah menutup pintu dengan tapi ungkapkan, sayang, Bunda marah. Waktu itu janji kan mau belajar sama-sama Bunda, yuk misalnya. Jadi misalnya itu ungkapkan aja marah itu, tetapi tidak merusak persahabatan. Mungkin dengan suami tercinta, para suami dengan istri tercinta, ungkapkan saja, sayang atau Bunda, ayah marah. Waktu itu kan janji kan begini kan nggak galak-galak sama anak-anak kan misalnya. Jadi semua itu membuat emosi akan tertata dengan lebih terkendali. Karena emosi itu kan sebenarnya bukan di sini, emosi ada di kepala. Makanya ada istilah kecerdasan emosi. Jadi emosi yang cerdas membuat hidup kita tidak akan mengalami banyak hambatan karena akan rusaknya hubungan emosional dengan orang-orang tercinta atau sahabat-sahabat dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah M, makanan sehat dan makan teratur, minuman juga sehat, minum air putih, ya, minuman sehat, makanan sehat, buah-buahan, sayuran yang murah meriah itu juga akan membuat kita sehat. Ya. Kemudian GEM, B adalah berdoa dan beribadah. Dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kita akan sangat nyaman. Kita merasa bahwa ada kekuatan yang terus mendampingi kita, membuat kita terkontrol, tidak mudah tadi merusak persahabatan atau melakukan tindakan-tindakan kasar, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua. Ya. Jadi anak-anak TK. Nah kita sudah harus memperhitungkan bahwa anak TK itu memang penuh dengan dinamika, begitu. Jadi jangan mengharapkan anak-anak TK seperti boneka yang duduk manis semua, enggak. Sehingga menghadapi dinamika mereka, gelora emosi mereka, ya kita tetap tenang karena sudah diperhitungkan. Tapi juga dengan kekuatan doa, mendoakan agar anak-anak yang mungkin bermasalah cepat bisa menjadi tenang kembali dan sebagainya. I-nya adalah istirahat. Walaupun di rumah saja, jangan lupa istirahat juga penting. Paling tidak istirahat dari pikiran negatif, dari dendam, dari benci, dari iri, dengki, dan sebagainya. Juga istirahat dari ngomel. Ya, itu penting sekali. Ngomelnya dengan nada indah saja. R-nya adalah rukun dan ramah. Rukun dengan putra-putri tercinta. Rukun, ramah, rukun dengan suami tersayang atau istri tercinta. Ramah juga ya, menghadapi asisten rumah tangga dan sebagainya. Dan terakhir A adalah aktif. Aktif berkarya. Menata rumah. Apapun juga sebagai bagian dari aktivitas kita membuat kita lebih hidup. Lebih penuh dengan dinamika. Kalau perlu bikin lagu, bikin puisi, bikin syair, bikin novel. Saya mendapat laporan para ibu-ibu yang mengumpulkan novelnya itu dari hasil pandemi 19 ini. Di rumah saja ternyata beberapa ibu yang kreatif bisa menghasilkan sebuah novel. Atau paling tidak cerpen yang kemudian dijadikan satu kumpulan misalnya. Nah, itu akan membuat kehidupan kita menjadi lebih seimbang. Sehingga emosi juga tidak mudah meledak baik kepada murid-murid maupun kepada putra-putri tercinta. Jadi sekarang dengan gembira tadi mudah-mudahan tidak ada, aduh saya kok jadi gampang marah, gampang emosi dan sebagainya. Kita memang semua diperhitungkan saja secara logika. Wah, memang mungkin masalah ekonomi, pemasukan jadi kurang. Ya kita mungkin, ya saya sudah mengatakan kita harus mengeratkan ikat pinggang. Kita harus lebih prihatin. Kalau biasanya bisa nelpon dengan sementara nelponnya pakai WA dulu deh. Jadi lebih mungkin gratis ya, tidak ada biaya dan sebagainya. Jadi intinya mencoba untuk penuh rasa syukur dan selalu berpikir positif. Demikian kira-kira hidup gembira tadi. Mudah-mudahan sebagai jawaban untuk Mbak Listiani dan Mbak Rifkia. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Seto, untuk di sesi pertama ini. Selanjutnya, kita buka untuk sesi kedua, ya. Saya akan menyapa mungkin teman-teman dari Indonesia Timur dulu, ya. Ada dari mana aja, mungkin boleh memberikan lambaian tangan, ya, untuk teman-teman yang berasal dari Indonesia Timur. Boleh kirim melalui chat kita, ya. Oh, ada Mbak Merita dari Samarinda, ya. Selamat bergabung di Zoom webinar kita, Mbak Merita. Kemudian mungkin ada yang dari Ambon juga, ada yang dari Manado. Kami ucapkan selamat bergabung. Kemudian ada juga dari Indonesia Barat, ada dari Medan, ya. Ada dari Medan, kami ucapkan selamat bergabung, ya, di webinar kita. Oke, untuk pertanyaan di sesi kedua ini, saya persilakan kepada Mbak Neni Triastuti, ya, untuk mengaktifkan Zoom-nya, ya, untuk mengaktifkan sound dan videonya. Dipersilakan, Mbak. Dipersilakan untuk Mbak Neni. Pada Mbak Neni, dipersilakan untuk mengaktifkan Zoom-nya. Ya. Ya, dipersilakan Mbak. Oke. Memberikan pertanyaan. Iya, terima kasih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Seto. Saya Neni Triastuti dari Medan. Mau bertanya nih, anak saya kan usia 4 tahun. Selama beberapa bulan yang lalu kan saya dan suami kan bekerja di rumah karena ada work from home dari kantor gitu kan. Nah, jadi selama WFH, anak saya tuh kenal gadget dari ayahnya gitu. Karena ayahnya nggak mau ambil ribet, nggak mau anaknya marah, nggak mau anaknya nangis segala macam. Akhirnya dikasihlah gadget itu gitu kan. Nah, setelah kita kembali kerja nih, balik ke kantor, nah si anak ini masih terus-terusan minta gadget sama ayahnya setelah ayahnya pulang kerja gitu. Nah, jadi kalau didikan saya sama saya itu sama sekali nggak pernah minta handphone gitu, nggak pernah minta gadget gitu. Nah, jadi sampai sekarang kalau ayahnya pulang itu yang dituju tuh bukan kehadiran si ayah yang udah seharian di luar kerja dan mau salam karena ayahnya dari luar, tapi yang dituju tuh si gadgetnya gitu. Jadi kalau ayahnya pulang tuh pasti yang ditanya gadget mana ya, selalu itu gitu. Dan ayahnya sampai sekarang masih tetap ya udahlah kasih aja lah daripada anaknya nangis, daripada anaknya tantrum gitu kan. Tapi saya karena basicnya juga S1, S2 saya juga berlatar belakang psikologi, jadi kadang saya juga agak selisih paham dengan suami gitu Kak Seto. Jadi maksud saya ya nggak usah dikasih, nggak usah dibiasain gitu kan. Anaknya selalu minta gadget. Karena sekalinya misalnya gadgetnya lowbat, itu dia kecewa banget anaknya gitu. Marah-marah banget gitu. Jadi saya kasih pengertian, kalau main gadget itu ada waktunya, jadi kalau sama suami saya itu selalu dikasih gitu. Jadi agak selisih, agak beda pemahaman gitu. Jadi yang mau saya inikan sekarang, gimana sih caranya nih anak supaya kembali lagi nggak kenal gadget gitu. Sebelum kita WFH, dia nggak main handphone, nggak pernah kenal gadget gitu. Karena sama saya selalu bermain gitu. Mungkin Kak Seto bisa kasih tanggapan. Ya, Terima umur kasih. Berapa? 4 tahun. Umur berapa Ibu Neni? Usia? Oh, 4 tahun ya. Oke. Iya. Jadi sekarang nih Ya, situasinya baik, kalau ya. Baik. selalu minta gadget gitu. Terima kasih Kak Seto. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu Neni. Masih ada lagi atau langsung dijawab atau bagaimana? Langsung dijawab? Ya, oke. Oh, siap. Baik. Ya, baik. Ibu Neni Triastuti maupun ibu-ibu yang lain yang punya putra-putri usia balita itu, kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, mendapatkan masukan begitu banyak, ya, anak-anak yang
mohon maaf, menjadi korban ketergantungan atau kecanduan gadget. Dan memang itu bisa berbahaya karena memang tantrum, marah-marah, teriak, nangis, dan sebagainya. Jadi kita memang tadi disampaikan oleh Bapak Dekan bahwa kita juga perlu tegas, itu perlu. Jadi tapi yang pertama mohon, kalau biasanya istilahnya rapat keluarga, maka ini harus ada sidang kabinet terbatas begitu. Jadi ayah dan bunda berdua coba tuntaskan dulu cara mendidik putra-putri kita. Jadi otoriter jangan, tapi permisif serba boleh juga jangan. Ini justru akan menjerumuskan putra-putri kita kepada kepribadian yang tadi, yang ketergantungan, kecanduan, dan sebagainya. Dan gadget ini juga banyak, ada unsur negatifnya cukup banyak juga. Nah, mungkin kalau masih bisa diajak dengan cara mendongeng, bernyanyi, itu bisa saja. Kita bikin lagunya, misalnya gimana? Gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Nah, ayo adik atau siapa, kakak misalnya, bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Jadi kita nggak usah tergantung banget pada gadget kan ini bisa bahaya nanti. Misalnya itu ada kekerasan, ini ada yang kamu mungkin jadi belum saatnya menonton dan sebagainya. Itu bisa. Tapi kalau tidak, mungkin juga dengan misalnya ya para ayah mungkin memainkan gadgetnya atau menggunakan handphonenya dengan cara yang sementara untuk beberapa saat, misalnya misalnya lagi rusak sehingga tidak bisa, atau mungkin ketinggalan di kantor atau apa. Tapi kalau misalnya anak sudah mulai tetap ngotot, karena itu adalah senjata anak. Dengan menangis pasti dapat, dengan menangis akan dapat. Jadi itu reward. Nah, reward ini dipatahkan. Jadi kita dengan tenang, tanpa terpancing emosi, nggak apa-apa, misalnya anak, enggak sayang, itu nggak bisa, misalnya, nggak boleh, misalnya gitu. Atau misalnya ini sudah nggak bisa dinyalakan, jadi nggak bisa karena terlalu sering dipakai, akibatnya nggak bisa kan. Jadi nanti ada saat-saat tertentu misalnya. Jadi pertama nangis kita tetap tenang. Ya. Mungkin kita membutuhkan waktu khusus untuk itu. Bahwa kita membuang waktu misalnya beberapa jam pada 1 hari, 2 hari pertama, tapi dampaknya akan efektif bahwa anak belajar bahwa tidak semua keinginannya bisa terpenuhi. Jadi senjata nangis itu ternyata sudah tidak ampuh lagi. Akhirnya ya sudah, dia tidak akan nangis lagi dan akhirnya bisa diajak bekerja sama. Tapi dipadu dengan tadi ada unsur lagu, ada unsur mendongeng. Ini Pak Buaya yang main gadget, terus akhirnya matanya jadi sakit. Akhirnya misalnya sakit mata, kayaknya sering keluar air mata, dan sebagainya. Jadi dipadukan hal-hal yang sifatnya tetap edukatif, tapi juga tadi tetap ada ketegasan. Ketegasan perlu supaya anak akhirnya belajar bahwa senjata menangis, senjata marah-marah, membanting-banting itu ternyata sudah tidak laku lagi atau tidak mempan, ya akhirnya bisa diajak bekerja sama, tapi perpaduan antara tadi ketegasan dan kata-kata yang terus-menerus, mungkin melalui nada-nada indah, melalui dongeng, akhirnya ada persepsi yang sama dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Mungkin demikian Ibu Neni Triastuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Seto atas jawabannya. Kita punya satu pertanyaan lagi ya, mungkin dari Ibu dosen ya, Bu Iin Yulianti, boleh untuk mengaktifkan sound dan videonya untuk bertanya kepada narasumber kita Kak Seto. Dipersilakan Bu Iin untuk memberikan pertanyaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Seto, alhamdulillah bisa berjumpa dengan Kak Seto pada kesempatan hari ini. Ya, saya ingin bertanya Kak Seto, karena saya punya anak lebih dari 1 di rumah dan sekarang semuanya di rumah, jadi terkadang mereka sering bertengkar antara adik dan kakak. Nah, terkadang kita pancing untuk berteriak-teriak. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak berteriak-teriak ketika melihat adik dan kakak itu bertengkar? Dan bagaimana pula cara mengatasi agar tidak ada kecemburuan di antara keduanya ketika kita terkesan membela salah satu di antara mereka gitu. Ya itu aja mungkin Kak Seto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, usianya berapa saja dan berapa putra-putrinya?
Kalau saya putra 4, Pak, Kak Seto. Yang satu kelas 2 SMP, yang paling gede kelas 2 SMP, kemudian yang paling dekat itu yang umur 7 sama umur 3 tahun yang masih suka bertengkar gitu. Iya, baik. Ya, terima kasih Ibu Iin. Intinya adalah semua tadi kan ada tradisi, kalau bisa ada semacam tradisi rapat keluarga atau semacam apa, kita beri nama keren sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah begitu. Nah, kalau ada sidang umum MPR, ada sidang kabinet terbatas. Sidang kabinet terbatas, ayah dan bunda yang berbicara, berdialog secara khusus sendiri, tapi ada saatnya di dalam kebiasaan keluarga, entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, misalnya sore hari, misalnya duduk entah di taman, kalau ada taman, kalau enggak di sofa atau di mana ruang keluarga. Kita duduk, nah kemudian pimpinan adalah dalam hal ini adalah ayah ya. Mulai sekarang dengan mulai mendengar dulu suara para anak. Misalnya kalau tradisi saya di dalam keluarga, ya, itu juga begitu. Mulai dari saya mengatakan, sayang, sekarang ayah dan bunda ingin tahu apa yang salah dari ayah dan bunda. Nah, oh boleh, silakan ungkapkan apa yang keliru. Ya, aku mau berpendapat. Misalnya, ayah, aku seneng deh, ayah banyak pengetahuannya, mungkin banyak buku-bukunya, sehingga kalau ada apa-apa aku diberi buku. Tapi tolong ayah jangan sibuk, pergi-pergi terus dong ngurusin anak-anak lain, tapi anak di rumah sering dilupain misalnya. Oh, jadi ayah salah begitu. Iya, nah catat juga. Jadi anak mendengar, wah ternyata apa budaya saling koreksi, mengkritik itu tetap ada manfaatnya. Sejauh tidak melakukan dengan cara-cara yang tidak santun atau kasar. Nah sekarang apa yang keliru dari bunda? Aku senang bunda di rumah terus. Sering senang nyanyi, senang dongeng, tapi kadang-kadang kalau marah, aduh jangan bentak-bentak dong, kuping sakit nih misalnya. Oh begitu ya. Jadi akhirnya anak melihat bahwa ayah bunda saja mau mendengar suara atau kritik ya. Nah sekarang ganda anak juga bisa dikritik juga. Sekarang apa yang salah dari kakak, adik nomor 2? Ya tolong deh, pertama kenapa sih kita tidak rukun? Kan kita sudah punya prinsip gembira. Gembira, gerak, emosi cerdas, makan yang sehat, beribadah dan berdoa. Nah, R-nya adalah rukun kan? Kita sepakat, ayah bunda selalu rukun, terus selalu mesra, kalian juga kalau bisa juga. Nah, dengan cara dikoreksi dalam sadar begitu. Kalau perlu ditegakkan. Sekarang kalau misalnya siapa yang mulai bentak dulu, apa sanksinya? Nah, sanksinya apa? Koreksi. Oke, sanksinya harus berani misalnya kali ini yang membersihkan kamar mandi misalnya. Oke. Jadi walaupun itu gantian tapi karena melanggar komitmen nggak ada sanksinya juga. Tapi semua disusun bersama sehingga pada waktu mereka merasa dihukum atau dapat punishment itu bukan karena emosi orang tua tapi karena sistem yang bersama-sama dibangun dengan cara yang penuh keakraban dan kekeluargaan. Jadi salah satu cara adalah demikian yang juga pernah kami praktekkan sehingga akhirnya juga menghasilkan buku saya tulis Anakku, Sahabatku dan Guruku. Gitu. Jadi anak merasa juga kita bisa berguru kepada anak, bersahabat. Nah anak juga akan menulis juga ayahku juga sahabatku dan guruku. Jadi saling memberikan apresiasi akhirnya membuat suasananya penuh tadi keakraban dan ramah anak tadi. Mungkin demikian Ibu Iin Yulianti. Terima kasih. Terima kasih Kak. Baik, ternyata di kolom chat ini sangat banyak yang ingin bertanya. Antusias sekali peserta webinar kita. Namun masukan dari host adalah kita harus berbagi adil. Jadi perwakilan dari Winbril, kemudian perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, harus semua terwakili gitu. Mungkin karena masih ada waktu sedikit lagi, boleh satu pertanyaan untuk Bu Yeni dari Sidoarjo, mungkin boleh diaktifkan sound dan videonya. Silakan Bu Yeni.
Pertanyaan terakhir, silakan. Ya. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Seto. Mungkin ini sudah lama merindukan Kak Seto. Terakhir saya ketemu Kak Seto di tahun 2010 ya. Pertama kali berdirinya pendidikan anak usaha dini dan homeschooling dengan perjuangan Dirjen PAUD ya Kak Seto. Di sini saya bertanya masalah bagaimana untuk mengatasi anak yang kritis ketika protes dengan pekerjaan orang tua. Jadi di satu sisi mungkin dengan cara-cara yang metode yang Kak Seto arahkan dari setiap seminar-seminar yang diberikan, kita sesuai dengan yang Kak Seto arahkan itu kita sudah mempraktekkan. Dan dari situ mereka masih ada sedikit protes yang dimana ada sempat anak saya berbicara lebih baik bunda sama ayah nggak kerja aja, nggak apa-apa meskipun aku nggak sekolah, yang penting bunda sama ayah di rumah. Nah, kadang kan kita menjelaskan itu nanti kalau bunda sama ayah nggak kerja gimana buat kakak sekolahnya, kan gitu, biayanya gimana, kan kita kadang menjabarkan seperti itu banyak sekali yang bagaimana sih kita mengatasi hal demikian gitu loh Kak Seto. Masa kalau misalnya kita salah satu mengalah pun karena memang kita menginginkan yang terbaik buat anak, karena juga biayanya juga, jadi bagaimana itu solusinya untuk memberikan pengarahan seperti sama anak yang lebih kritis gitu, Kak Seto. Terima kasih, Kak Seto. Iya, Kak Seto, baik. silakan langsung dijawab. Iya, baik. Terima kasih Ibu Yeni. Luar biasa. Sebetulnya di balik anak yang kritis juga kita patut juga merasa bersyukur dan bangga bahwa anak itu cerdas. Anak itu juga penuh dengan kreativitas, penuh dengan ide-ide, sehingga dia memerlukan padanan yang penyeimbang, dan kita berusaha untuk demikian. Yang penting kita dalam konteks pada saat diskusi secara mungkin katakanlah secara intelektual, itu kita jangan mudah terpancing emosi. Jadi misalnya, wah kritis kok jadi ngelawan, kok jadi ini, dan sebagainya. Tapi ayah dan bunda bangga sekali kamu dekat ayah bunda ya. Aduh, alhamdulillah. Ternyata anak bunda sangat ingin dekat kepada orang tuanya. Nah itu kan kadang-kadang justru banyak orang tua yang sedih karena kok anak lebih dekat dengan babysitter, anak dekat dengan lebih dekat dengan guru daripada orang tua misalnya. Jadi yang penting kita temukan sisi positifnya dan kita beri apresiasi. Jadi anak juga akhirnya merasa bangga juga, dihargai dan diapresiasi satu segi bahwa dia ingin dekat dengan orang tuanya gitu. Tapi nanti secara perlahan mungkin diajak berdiskusi saja. Nah, menurut kamu gimana? Menurut kamu caranya gimana supaya kita juga kamu bisa ada biaya untuk makan, ini bayar listrik siapa? Bayar air siapa nanti? Nanti kalau mau beli tukang sayur siapa? Duitnya nggak ada. Nah itu satu-satunya cara ya hanya diperoleh dengan bekerja keluar, karena keluar nanti dapat uang, dapat gaji atau honorarium atau apa misalnya gitu. Jadi anak diajak dilibatkan juga untuk problem solvingnya juga. Bunda juga pengennya di rumah bersama kamu. Bunda kan kangen sekali kalau lagi di luar, aduh kangen gimana? Siapa putranya sebut namanya misalnya. Bunda kepikiran terus, tapi gimana ya supaya kita tetap bisa ya tinggal di rumah ini gitu. Kalau enggak nanti listrik mati, nanti air juga mati ledengnya, nanti makan dari mana? Sumbernya dari uang yang harus kita cari itu semua tetangga kiri kanan. Jadi dengan berdialog, enggak, kamu tuh nggak ngerti, kamu tuh tahu nggak ini, yang lain juga gini, enggak, tapi juga diajak anak untuk punya pendapat, karena di satu sisi kan dia ada cerdasnya, keberanian untuk mengkritik atau dalam tanda kutip melawan, itu kita syukuri sebagai suatu kemampuan adanya percaya diri yang kuat. Nah, rasa percaya diri ini diarahkan tetap bisa diungkapkan dengan cara yang santun dan mau diajak berdiskusi.
mau berbicara dengan dua arah gitu. Nah, caranya dengan contoh bahwa ayah bunda saja mau dua arah, mau mendengarkan suara anak. Dia dalam hati nanti juga akan menyimpulkan, kenapa aku tidak mau mendengar suara ayah dan bunda begitu. Jadi intinya tadi biasakanlah pendidikan yang lebih demokratis, ya. Jadi otoriter juga tidak benar, tapi permissiveness juga tidak benar. Serba boleh juga tidak benar. Jadi di tengah-tengah adalah otoritatif atau demokratis tadi. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan, Ibu Yeni, dan salam untuk putranya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Seto. Baik, Kak Seto. Pertanyaan yang masuk di kolom chat kita itu ada beberapa puluhan ya. Mungkin kalau boleh tahu, adakah platform sosial media yang Kak Seto gunakan secara resmi? Mungkin untuk seluruh peserta jika ingin berinteraksi dengan Kak Seto, boleh menghubungi atau meng-follow akun Instagram apa? Kalau boleh tahu, Kak? Baik. Ya, saya memang baru belajar Instagram. Saya cukup generasi kolonial yang agak gaptek ya. Baru belajar Instagram baru awal tahun kemarin. Itu juga masih dikelola oleh tim saya yang terdiri dari anak-anak sendiri juga. Ya, namanya Instagram saya adalah Kak Seto Sahabat Anak. Oke. Dan yang kedua TikTok. TikTok juga. Oke, untuk seluruh gitu. Ya, untuk seluruh peserta mungkin bisa meng-add ya di Kak Seto Sahabat Anak jika ada pertanyaan gitu ya. Mungkin mudah-mudahan jika Kak Seto sempat nanti akan dijawab atau mungkin melalui admin dari Kak Seto gitu ya. Tanpa terasa sudah kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban dari Kak Seto. Tentunya untuk memfasilitasi semua pertanyaan, waktu juga yang memisahkan kita semuanya. Namun sebelum saya menutup kegiatan kita pada siang hari ini, boleh nggak Kak Seto kalau kita mendengarkan lagi suara Kak Seto mungkin bernyanyi untuk membangkitkan suasana kita semakin ceria kembali di era new normal ini? Ada Kak Seto mungkin, adakah? Mohon izin ya. Ya, silakan. Ya, saya termasuk mungkin kalangan yang menghendaki sementara belum aman untuk pergi tatap muka ke sekolah, sebaiknya sementara tetap belajar di rumah saja dulu. Maka saya bikin lagu Kita Lawan Virus Corona. Lagunya mohon izin saya nyanyikan sederhana ini. Ayo kita lawan itu virus corona, tetap waspada, tidak kemana-mana. Jagalah selalu kesehatan kita, untuk saat ini di rumah saja. Cucilah tanganmu, janganlah sampai lupa, memakai sabun hingga bersih semua. Tetaplah belajar dengan gembira, tapi saat ini di rumah saja. Ayo saat ini di rumah saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Seto atas waktunya. Kami sangat apresiasi sekali Kak Seto sudah mau mengisi menjadi narasumber di UIN Raden Intan Lampung ini. Semoga pada kesempatan yang lain kita dapat bertemu kembali dan kita doakan semua Kak Seto selalu sehat, kemudian selalu diberikan umur yang panjang dan selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, saya punya satu quote ya yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi ada baiknya mungkin saya ulas sedikit. Children learn more from what you are than what you teach. Jadi sebetulnya anak-anak itu belajar itu dari siapa kita, bukan dari apa yang kita ajarkan. Kalau kita mengajarkan teori-teori A, B, C, D, E, tapi kita tidak bisa menjadi role model yang baik, anak itu tidak akan menjadi orang yang hebat atau orang yang baik. Begitu.
Oke, mungkin dari saya itu quote yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita menutup juga ada pesan dari admin dari Corpus, ada form evaluasi yang bisa diisi seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Jadi sebelum lip untuk meninggalkan ruang webinar ini mungkin boleh mengisi dulu ya. Saya akhiri kuliah webinar pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN Raden Intan Lampung. Buat kalian yang ingin mendaftar ke UIN Raden Intan Lampung melalui pola seleksi UM Mandiri, simak video ini sampai habis ya. Kakak kasih tahu dulu ya, apa aja sih persyaratannya. Pertama, lulusan satuan pendidikan SMA sederajat. Kedua, lulus ujian paket C dengan usia maksimal 25 tahun. Ketiga, bersedia melaksanakan ujian tulis berbasis sistem seleksi elektronik secara online. Oke adik-adik, selanjutnya alur dan jadwal pendaftaran UM Mandiri. Dimulai pada tanggal 18 Juli sampai dengan 28 Agustus 2020. Kalian bisa mendaftar melalui link berikut ini. Ketik alamat web aplikasi.radenintan.ac.id/PMB_lokal. Ketika halaman sudah terbuka, akan terlihat tampilan seperti ini. Isi form data diri kamu, nama lengkap, nomor handphone, sekolah asal, nama sekolah, nama ibu kandung, dan password. Untuk password diisi dengan minimal 6 digit dan harus kamu ingat jangan sampai lupa. Password tersebut digunakan untuk aktivasi PIN. Jika kamu sudah merasa yakin, kamu bisa mengklik tombol merah di pojok kanan bawah dengan tulisan Daftarkan. Setelah diklik, akan ada tampilan seperti ini. Terdapat informasi bahwa pendaftaranmu telah berhasil dan memperoleh PIN. Selanjutnya, lakukan pembayaran dengan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 dengan nomor rekening virtual akun BSM 9009008 ditambah dengan PIN yang kamu dapat. Pembayaran dapat dilakukan melalui layanan bank manapun di seluruh Indonesia. Untuk pembayaran dimulai dari tanggal 18 Juli sampai dengan 28 Agustus 2020. Jika PIN sudah dibayar, aktifkan PIN tersebut di menu ketiga yaitu aktivasi PIN. Untuk aktivasi PIN dimulai pada tanggal 20 Juli sampai dengan 28 Agustus 2020. Setelah melakukan aktivasi, akan muncul tampilan seperti ini. Kamu akan diminta untuk mengupload foto atau scan bukti rapot. Jika sudah, klik tombol upload yang ada di pojok kanan bawah. Setelah itu, klik menu jurusan, kemudian pilih 3 jurusan lain fakultas yang kamu minati. Pastikan kamu mengisi dengan benar. Jika sudah, klik simpan. Lalu klik menu download untuk mendownload kartu peserta ujian. Untuk mencetak kartu ujian dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 28 Agustus. Di dalam kartu ujian terdapat barcode yang dapat digunakan untuk mengakses informasi penting mengenai ujian. Pelaksanaan ujian UM Mandiri 2020 dilakukan secara online pada tanggal 1 dan 2 September. Pengumuman hasil ujian UM Mandiri 2020 UIN Raden Intan Lampung pada tanggal 3 September 2020. Oke adik-adik, itu tadi tata cara pendaftaran UM Mandiri. Mudah bukan? Semoga sukses dan diterima di program studi pilihanmu. Jangan lupa belajar dan berdoa. Ayo kuliah di UIN Raden Intan Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.